Semangat pagi, salam dan bahagia. Hai Sobat Bapak, Ibu Guru Hebat, jumpa lagi bersama saya Iputu Agus Supartama Putra, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan pada demonstrasi kontekstual Modul 1, 3 Visi Guru Penggerak. Sebagai fasilitator, Bapak Pandey Gede Oka Sumiarta. Dan pengajar praktik, Niputu Oka Dian Andayani. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada demonstrasi kontekstual, Modul 1, 3 Visi Guru Penggerak yaitu 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan atap dan bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. CGP diharapkan menemukan potensi dan kekuatan baru dalam diri yang dapat membawa manfaat untuk murid. Kali ini kita akan belajar tentang demonstrasi kontekstual Modul 1, 3 Inquiry Apresiatif, atau IA sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja. Ia adalah strategi perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. Ia adalah solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya dan ia berfokus pada potensi dari masing-masing individu pada kelompok sehingga potensi ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dua kata kunci. Yang pertama adalah kekuatan dalam aset atap dan yang kedua adalah tentang bagja. Visi guru penggerak yang saya usung adalah terwujudnya murid religius mandiri dan peduli lingkungan. Aspek religius ini sebagai pondasi utama untuk menumbuhkan karakter yang lain. Kemudian mandiri untuk mewujudkan karakter baik dari murid untuk bersosialisasi mengambil keputusan kepemimpinan dan bertindak. Kemudian yang ketiga peduli lingkungan adalah sebuah kondisi di mana siswa dibiasakan untuk melestarikan lingkungan sehingga tercipta lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Lantas perubahan apa yang akan dilakukan? Maka prakarsa perubahan yang saya angkat adalah mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik. Inquiry apresiatif atau IA sebagai kekuatan manajemen perubahan dalam menyusun visi, dilakukan dengan tahapan kekuatan atap. Atap terdiri dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Pertama, aset. Kami melihat banyak sampah organik dan non-organik yang dapat dimanfaatkan sebagai ajang literasi, kewirausahaan dan sekaligus upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya peduli terhadap lingkungan. Atap kedua, tantangan. Pertama, perlu menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan. Kedua, perlu melakukan kreativitas dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media yang tersedia dengan cara yang menyenangkan bagi siswa. Ketiga, perlu kreativitas ide dari siswa untuk mengkreasikan sampah menjadi benda yang bernilai ekonomis. Atap ketiga adalah aksi. Pertama, penerapan pembiasaan yang berbasis peduli lingkungan untuk membentuk kemandirian, kreativitas, nalar kritis, serta budaya gotong royong siswa. Kedua, melakukan kreativitas dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media yang tersedia dengan cara yang menyenangkan bagi siswa. Dan ketiga, melaksanakan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat menjalankan kegiatan. Dan atap yang keempat adalah pembelajaran. Perubahan yang kami harapkan adalah meningkatnya kompetensi siswa dalam literasi kontekstual peduli lingkungan untuk menumbuhkan budaya mandiri, kreatif, nalar kritis, serta budaya gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang sehat atas dukungan seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Pendekatan manajemen perubahan bagja meliputi, tahapan B, untuk buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana dan A. Aksi eksekusi. Mari kita pahami langkah bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan dari penulis adalah apa yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut tindakan yang dilakukan adalah yang pertama mencari dari berbagai literatur tentang pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan. Kemudian yang kedua mencari literatur cara meningkatkan kemandirian murid melalui berbagai sumber menggali informasi melalui kepala sekolah dan teman sejawat tentang pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian.
Langkah kedua dalam Bagja adalah ambil pelajaran. Pertanyaan dari ambil pelajaran ini adalah, yang pertama, siapakah yang mempunyai pengalaman mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian? Kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian? Nah, tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama mencari tahu teman yang pernah menerapkan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua melakukan observasi harapan siswa, dan yang ketiga melakukan diskusi dengan teman sejawat tentang pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian. Langkah ketiga adalah gali mimpi. Pada langkah ini kita diminta untuk bermimpi tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang ketika perubahan dilakukan. Nah, pertanyaan yang muncul dari gali mimpi ini adalah, yang pertama apa kebiasaan baru yang saya bayangkan bila mana pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian terlaksana. Kemudian yang kedua bagaimana perasaan murid dan teman sejawat? Dan yang ketiga bagaimana perkembangan kemandirian anak bila mana pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan terlaksana. Nah, tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama membuat catatan selama proses pembelajaran, melakukan proses refleksi pembelajaran, melakukan observasi tingkat kemandirian anak dalam pembelajaran, dan yang ketiga membuat skenario pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja berbasis lingkungan. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan pada langkah keempat ini adalah, apa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian? Tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama menjalin hubungan positif dengan murid. Berkolaborasi dengan teman sejawat memetakan kekuatan atau potensi yang dimiliki murid dan sekolah. Merencanakan dan membuat skenario pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian, kemudian melaksanakan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan, kemudian yang terakhir melakukan refleksi dan evaluasi. Langkah terakhir dalam Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan dari atur eksekusi ini adalah siapa yang berperan dalam mengembangkan pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kemandirian? Kemudian bagaimana meningkatkan kemandirian melalui pembelajaran menyenangkan berbasis lingkungan? Tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama berkolaborasi dengan murid dan rekan sejawat, kemudian mengajak rekan untuk mengobservasi pembelajaran, membuat skenario pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan refleksi pada anak, membuat catatan kejadian, mengobservasi kemandirian siswa selama proses pembelajaran. Demikianlah paparan video presentasi dari saya, tugas demonstrasi kontekstual, modul 1-3. Tentang visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan dengan langkah Bagja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai slem penutup izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Makan nasi ikannya nila. Rujak kedongdong sambal terasi. Mari cetak generasi Pancasila. Dengan gotong royong dan kolaborasi. Sampai jumpa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.